Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Banguntapan, khususnya untuk kelas 7. Kali ini materinya yaitu tentang pembekalan PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai ke depannya semester 1. Hal ini dilakukan karena yang pertama, sekolah atau SMP Negeri 3 Banguntapan masih dalam zona merah atau orange di status COVID-19, sehingga tidak diperbolehkan adanya tatap muka di sekolah, sehingga harus diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau sekolah online. Nah, untuk kali ini ada beberapa topik. Nah, itu bisa kalian lihat pada video kali ini, yaitu apa itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ, lalu jadwal PJJ, ada juga ada tata tertib PJJ, lalu persiapan PJJ, sekolah online atau PJJ mulai pukul 7 sampai dengan 11.30 WIB, mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas PJJ, dan melihat nilai. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Apa itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Nah, itu bisa kalian lihat di website sekolah. Nah, ini adalah website sekolah. Alamatnya di atas ini ya, SMP Negeri 3 Banguntapan .sch.id. Itu adalah alamat web sekolah. Sebisa mungkin dihafal biar suatu saat apabila ada pengumuman atau apa gitu, terus kalian ada di luar atau di manapun kalian berada, bisa dibuka melalui HP. Lalu kalian scroll ke bawah. Kalau misalkan menggunakan HP, kalau misalkan menggunakan komputer mungkin ada di sebelah kanan, tapi kalau kalian menggunakan HP bisa scroll ke bawah. Ada menu atau tombol atau gambar tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ TA 2020-2021 masuk. Nah, ini silakan diklik. Oh ya, untuk alamat sekolah di sini juga saya sampaikan di bawah ya. Nah, SMP Negeri 3 Banguntapan, MPSN-nya berapa, alamatnya Jalan Nyablak nomor 84, Jambitan, Banguntapan, Bantul. Nomor telepon dan nomor telepon kantor ya, yang ada di TU. Terus website sekolah tadi itu, email, terus Facebook. Kita juga ada Facebook. IG juga kita ada IG official yaitu info.bangga. Twitter ini jarang kita gunakan, tapi yang paling kita sering gunakan adalah IG. Oke, lanjut pembelajaran jarak jauh. Kita masuk, klik ya, kita klik atau kita tap, maka akan diantarkan ke pembelajaran jarak jauh PJJ SMP Negeri 3 Banguntapan tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada tentang PJJ. Nah, di sini PJJ itu apa? Nah, silakan nanti dibaca, kalian buka sendiri. Nah, segini saya akan menjelaskan secara singkat saja. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh di sekolah, di mana guru akan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan melakukan interaktif aktif melalui kelas virtual. Program sekolah ini akan berlaku mulai Senin 13 Juli 2020 hari ini ya, dengan menggunakan platform yang terkenal di bidang pendidikan dalam proses pembelajaran virtual yang bernama Google Classroom. Nah, Google Classroom atau nanti akan kita sebut dengan GCR adalah aplikasi penunjang pembelajaran atau bisa dikenal sebagai Learning Management System (LMS) yang disediakan oleh Google untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekolah akan menyediakan kelas di GCR yang nanti akan dipergunakan guru dan siswa untuk pembelajaran dan
pengumpulan tugas. Kami berusaha menyiapkan segala hal yang diperlukan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menerapkan 100% pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan di sekolah. Harapan kami semua siswa dan guru dapat melakukan menggunakan GCR tanpa adanya pengumpulan tugas manual ke sekolah dan tidak mengumpulkan tugas via WA. Semua pembelajaran dan pengumpulan tugas wajib 100% via Google Classroom atau GCR. Kami sadari tentu ini akan memberatkan beberapa orang tua siswa mengenai perangkat dan akses atau koneksi yang dimiliki. Kami akan berusaha untuk mengemas pembelajaran dengan seringkas mungkin sehingga semua dapat tercukupi. Apabila dalam pelaksanaan PJJ, orang tua atau wali siswa mengalami kendala, silakan dikomunikasikan atau bertanya ke wali kelas atau helpdesk yang bertugas. Nah, di sini helpdesk yang akan bertugas nanti akan kita sampaikan di belakang. Lalu untuk dasar dari PJJ nanti akan kita sampaikan juga di sini dasarnya. Ada 4 dasar, dimana dari kementerian, dari gubernur, dari kepala dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Banten, dan dari surat edaran kepala sekolah yang kemarin telah kami sampaikan via WA ya. Lalu aplikasi apa saja yang wajib digunakan? Seperti yang materi yang sudah di checklist kemarin, beberapa aplikasi yang perlu digunakan seperti Gmail atau email ya, silakan dibuat. Nah, kalau kalian sudah bisa masuk ke Google Classroom berarti kalian sudah buat email. Terus Google Classroom berarti kalian juga sudah download kalau sudah masuk ke Google Classroom ini. Terus Cam Scanner. Nah, nanti tutorialnya akan kami lampirkan di lampiran bawah ini. Lalu Zoom dan Google Meet. Nah, aplikasi Zoom dan Google Meet ini adalah adalah aplikasi video konferensi di mana nanti akan kita adakan satu semester mungkin 1 kali saja, karena Zoom atau Meet ini akan memakan banyak sekali kuota jika digunakan setiap harinya. Nanti kasihan Bapak Ibu kalian untuk mencarikan kuota, nanti mungkin terlalu sulit. Jadi kita akan menggunakan Zoom atau Meet ini mungkin 1 kali dalam semester atau beberapa kali, tidak setiap hari. WhatsApp mungkin sudah kalian gunakan di grup sebagai grup kelas dan grup pengumuman ya. Jadi ada 2 jenis grup WA. Yang hanya admin itu adalah papan pengumuman sekolah, sedangkan yang per kelas itu adalah tempat kalian bisa bertanya kepada wali kelas, kepada helpdesk atau HD, atau kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang belum ada di grup, bisa tanya ke wali kelas gurunya siapa atau nomornya berapa. Lalu Google Chrome ini sudah terinstall di Android ya, nanti bisa kalian cek di folder di Google, atau mungkin belum diupdate, nah silakan diupdate. Aplikasi lain yang tidak wajib namun dapat membantu dalam belajar yaitu Office atau WPS. Pilih salah satu saja karena keduanya ini adalah aplikasi yang sama. Itu bisa membuka file PPT atau PowerPoint. Bagi yang menggunakan iOS atau laptop hampir sama atau bisa menyesuaikan diri. Kemudian selain aplikasi yang wajib diinstal, ada beberapa yang kami lampirkan juga di web seperti daftar hadir kelas. Ini bisa kalian download. Ada semua kelas juga sudah ada, kelas 7, 8, kelas 9 juga sudah kami lampirkan di sini. Kemudian selanjutnya jadwal. Oh ya, di absen ini juga sudah ada wali kelasnya, jadi silakan kalian kenalan dulu dengan wali kelasnya, namanya siapa, paling tidak kalian tahu wali kelasnya siapa, terus kelas berapa kalian, dan teman-teman satu kelasnya. Nah, untuk bisa tahu teman-teman satu kelas nanti bisa lihat di grup. Di grup itu sudah saya wajibkan bahwa setiap siswa harus melampirkan
atau mencantumkan foto profil dengan foto pribadinya masing-masing. Namanya juga sudah ada di info, jadi kalian bisa tahu siapa namanya, terus fotonya seperti apa, wajahnya seperti apa, jadi kalian sudah kenal. Nah, besok ketika masuk sekolah itu sudah saling kenal lah, paling enggak sudah pernah chatting-chattingan. Lalu selanjutnya jadwal di sini sudah saya lampirkan di sini dan telah saya jelaskan juga sebelumnya. Mungkin saya jelaskan kembali sedikit. Kita zoom sedikit. Untuk hari Senin misalkan di sini ada 5 jam pelajaran. Oke, sebentar saya screen. Oke, untuk hari Senin ada jam pelajaran. Jam pelajaran ini kurang lebih per jamnya adalah 30 menit per jam mata pelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan beserta waktunya jam berapa sampai jam berapa. Untuk jam ke-0 itu jam 7 sampai jam 7.30 bisa kalian siapkan atau kalian pergunakan untuk persiapan sebelum mata pelajaran pertama dimulai. Misalkan di sini mata pelajaran jam pertama itu adalah matematika, maka kalian siapkan buku matematikanya, buku tulis matematika. Apabila sudah punya buku paket di rumah atau yang beli sendiri di luar tentang matematika kelas 7 itu boleh digunakan sebagai referensi. Nah, silahkan disiapkan dulu, terus disiapkan juga HP-nya, dan usahakan sudah mandi dan sudah sarapan, karena sarapan itu penting untuk mengisi tenaga kalian saat belajar. Dan untuk mata pelajaran ini juga diberlakukan untuk semua kelas, jadi kelas 7, 8, 9 nanti bareng matematika semuanya. Harus pelajaran keduanya yaitu prakarya nanti. Oke, tadi jam pertama adalah matematika, lalu pindah jam lagi menjadi jam kedua. Jam kedua juga masih sama matematika, jadi masih lanjut. Terus nanti ada selingan istirahat nanti sekitar 30 menit, lalu dilanjutkan lagi matematika dengan guru dan materi yang sama. Lalu jam keempat itu ada prakarya nanti sama guru prakarya masing-masing. Nanti guru prakarya akan memposting juga materi untuk satu hari itu saja. Lalu diselingi istirahat yang kedua jam 10 sampai jam 10.30, dilanjutkan sampai dengan jam kelima. Jam kelima itu refleksi dan interaktif. Nah, refleksi dan interaktif ini nanti akan dijelaskan di bawah. Begitupun dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, sampai Sabtu ya ini. Walaupun dulu sebelum pandemik ini biasanya kami hanya sampai Jumat, tapi karena pandemik ini dan sekolahnya online, dan sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas Dikpora Bantul, untuk mata pelajaran pandemik ini jam belajarnya atau hari efektif belajarnya sampai hari Sabtu. Lalu di sini ada satu tip juga, bisa kalian baca juga di sini. Kelihatan ya dari sini ya. Ya, ada tip guru dan siswa. Nah, pertama, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan menggunakan GCR, WA, Google Meet atau Zoom. WA itu untuk komunikasi, Google Meet atau Zoom itu untuk video konferensi atau video virtual tatap muka. 2. Guru wajib menyampaikan bahan ajar atau materi pada saat jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan mengupload sesuai jadwal. Ya, misalkan PJOK itu mulai jam 7.30, baru Bapak Ibu guru nanti akan menguploadnya tepat atau kurang lebih jam 7.30. Mungkin kurang dari jam 7 atau mungkin jam 7 sudah diupload itu bisa saja. Tapi Bapak Ibu guru akan mulai melayani kalian tanya jawab pukul 7.30 sampai dengan jam PJOK habis. Di situ jam PJOK-nya hanya 2 jam, berarti sampai jam 8.30. Begitupun dengan mata pelajaran lain-lainnya.
Lalu yang ketiga, pada pertemuan pertama hanya digunakan untuk menyampaikan informasi silabus hingga penilaian, sedangkan pada pertemuan berikutnya digunakan untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Jadi nanti untuk pertama kali kalian mengikuti mata pelajaran, misalkan besok adalah bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Jadi besok kalian akan dipaparkan untuk materi atau silabus apa aja sih yang dipelajari dalam satu semester ini di pelajaran bahasa Indonesia. Terus gimana Bapak Ibu guru akan menilai kalian, berapa nilai minimal yang harus kalian dapat atau KKM yang harus kalian penuhi sehingga mendapatkan nilai yang baik dan bisa naik kelas besok. Kemudian yang keempat ya, langsung keempat, guru mapel lainnya atau siswa dilarang menyampaikan materi atau komentar pada waktu jam pelajaran mapel lainnya. Nah, misalkan di hari Sabtu jam pertama dan jam kedua kan masih PJOK ya, jadi kalian harus masuk ke kelasnya PJOK atau tugas kelasnya PJOK dan mengerjakan tugas PJOK sesuai jamnya. Nah, jika sudah selesai, misalkan kamu sudah selesai mengerjakan tugas pada jam 8 mungkin, tapi masih ada 1 jam PJOK, itu dilarang untuk masuk ke yang pelajaran kedua yang seni budaya, itu dilarang, nggak boleh. Jadi selesaikan dulu jamnya sampai jam kedua jam 7.30 sampai jam 08.30, selesaikan dulu. Terus baru jika sudah jamnya seni budaya, maka silakan masuk ke tugas kelasnya seni budaya, seperti itu. Jadi jangan gunakan jam mapel lain untuk menanyakan mapel yang lainnya, kecuali yang ke jam kelima nanti akan saya jelaskan jam kelima. Lalu selanjutnya kelima, waktu penyampaian materi pelajaran, sisa waktu pada jam pelajaran tersebut bisa digunakan untuk kegiatan interaktif antara siswa dengan guru atau yang merupakan bukti kehadiran siswanya. Ini juga penting nih. Jadi ketika jam pelajaran misalkan PJOK jam pertama sampai jam kedua itu ada pertanyaan atau soal, terus kalian kerjakan sudah selesai, belum selesai jamnya, kalian bisa tanya materi. Nah, pertanyaan itulah yang nanti akan menjadi presensi dan dinilai. Misalkan semakin banyak kalian pertama sesuai dengan materi yang disampaikan ya, semakin banyak pertanyaan yang kalian tanyakan nanti akan menjadi penilaian tersendiri, misalkan sikap, keaktifan dalam kelas, yaitu sebagai dasar nilai Bapak Ibu guru. Tapi jika kalian tidak melakukan atau tidak berkomentar atau tidak bertanya, nanti takutnya dinyatakan tidak hadir karena kita tidak tahu apakah kamu menyimak pelajaran yang baik dengan baik. Nah, harapannya semua siswa itu bertanya apapun itu, yang penting materi sesuai dengan materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Tanyalah, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, karena bertanya itu untuk membenarkan yang salah, seperti itu ya. Langsung lanjut. Jika ternyata waktu kurang mencukupi, maka bisa menggunakan waktu pada jam refleksi interaktif. Nah, tentu saya jelaskan jam kelima ini bisa digunakan untuk kedua mata pelajaran yang dijadwalkan hari itu. Misalkan hari Sabtu jam kelima, misalkan tadi pagi kamu masih kurang paham mengenai pelajaran PJOK, nah silahkan tanyakan pada jam kelima ini ke guru PJOK melalui Google Classroom, itu boleh. Atau misalkan masih tanya di seni budaya, itu juga boleh, nggak apa-apa, silakan digunakan sebaik mungkin jam refleksi dan interaktif. Nah, apabila ada tugas yang harus dikerjakan pada hari itu dan harus dikerjakan pada hari itu, nah silakan dikerjakan maksimal pukul 11.30. Jadi pada hari itu usahakan semua tugas yang diminta oleh Bapak Ibu guru jam pertama maupun jam
keempat itu harus sudah diselesaikan pada hari itu juga, agar di kemudian hari ketika Bapak Ibu guru yang lain juga memberikan tugas, kalian tidak terlalu banyak atau tugasnya tertumpuk-tumpuk, sehingga nanti akan membuat kalian merasa berat untuk mengerjakannya. Jadi usahakanlah setiap hari kerjakan semua tugas per hari itu saja. Untuk yang hari berikutnya mungkin kerjakan juga hari berikutnya bisa, tapi jangan terlalu lama-lama untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, karena mungkin semakin lama kamu menunda-nunda pekerjaan akan semakin banyak tugas yang akan kamu kerjakan. Lalu 6, pengumpulan tugas siswa bisa langsung dikirim saat jam pelajaran tadi ya, misalkan PJOK pada jam pertama sampai jam kedua, silakan langsung kerjakan, langsung dikumpulkan jam itu boleh. Akan tetapi jika masih belum selesai, maka akan dilayani hingga pukul 21 ya. Misalkan hari Sabtu itu hanya sampai jam 11.30, nah itu silakan dikerjakan sampai jam 11.30. Apabila masih belum selesai juga, itu boleh dikerjakan sampai jam 21. Tapi apabila ada pertanyaan, kamu bisa WA atau lewat GCR, namun nanti Bapak Ibu guru akan menjawabnya sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu guru punya, karena setelah jam 12 atau mungkin jam 11, 12 atau jam 14 itu Bapak Ibu guru sudah pulang dari sekolah, maka Bapak Ibu guru itu ada kepentingan keluarganya sendiri-sendiri, mereka mengurusi keluarga, jadi mohon dimaklumi. Jadi kalian tidak boleh memaksa Bapak Ibu guru pada jam itu untuk menjawab langsung pertanyaanmu, karena Bapak Ibu guru juga punya waktunya tersendiri. Kalian hanya bisa menanyakan langsung waktu mata pelajaran atau sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau di luar jadwal tersebut, kamu harus bersabar untuk bertanya dan menunggu jawaban dari Bapak Ibu guru. Dan layanan tanya jawab hanya sampai jam 9 malam. Setelah 9 malam kamu masih chatting atau masih WA Bapak Ibu guru wajib tidak atau bisa tidak menjawab pesan kamu, karena itu sudah waktunya istirahat. Kamu istirahat, Bapak Ibu guru istirahat, orang tua kalian juga istirahat, sehingga besok pagi bisa mengikuti pelajaran yang selanjutnya tidak kecapean, tidak ngantuk. Jika kalian ngantuk, itu tandanya kalian terlalu lama atau tidak tidur sesuai dengan jadwalnya. 7. Semua bentuk pengumpulan tugas hanya dilayani melalui kelas GCR. Grup WA hanya sebagai sarana komunikasi. Google Meet akan digunakan untuk sarana tatap muka virtual secara live. Pelaksanaannya akan diatur di kemudian hari. Nah, itu sudah jelas ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan terangkan sedikit tentang keterangannya. Di sini ada daftar Bapak Ibu guru, ya. Ada KD itu kode. Ini adalah kode guru. Terus nama gurunya, terus mata pelajarannya, terus kelasnya yang diampu oleh Bapak Ibu guru itu. Misalkan saya mau tahu guru matematikanya 7B, berarti cari dulu kelasnya, dulu 7B matematika. Nah, ini ketemu 7B. Lalu gurunya adalah Bapak Endi Suseno dengan kode gurunya EN. Seperti itu untuk mengetahui siapa guru yang diajar atau diampu di kelas kamu dan kode gurunya. Silahkan dilihat melalui jadwal ini. Untuk nomor teleponnya, apabila kalian sangat membutuhkan, silahkan tanya ke wali kelasnya. Wali kelas bisa dilihat dari daftar hadir tadi di bagian atas. Nah, ini ada tulisannya wali kelas di atas. Lalu selanjutnya jadwal sudah,
Maka yang terakhir, tata tertib ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua atau Bapak Ibu kalian atau wali ketika pertemuan tentang kegiatan sekolah. Di sini sudah kami sampaikan dalam penyampaian. Mungkin masih ada kurang di poin 10 itu tentang seragam hari Sabtu. Ini masih dalam proses rapat, jadi nanti akan ada edaran tersendiri tentang penggunaan seragam sekolah yang terbaru karena perubahan dari 5 hari kerja atau 5 hari sekolah menjadi 6 hari sekolah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dan video sebelumnya tentang profil sekolah budaya terus tata tertib yang telah disampaikan oleh Bapak Setio Alapi itu akan saya buat sebuah pertanyaan. Nanti di akhir materi nanti akan saya beri sebuah form. Nah, kalian silahkan isi form itu sesuai pertanyaan, di mana pertanyaan itu mencakup dari awal tadi itu. Nah, tadi memperhatikan tidak? Yang tidak memperhatikan mungkin akan kesulitan dalam mengerjakan form itu, tapi yang memperhatikan insya Allah tidak akan kesulitan dalam mengerjakan form yang akan kami sampaikan di akhir nanti. Nah, pertanyaannya tentang tadi itu profil sekolah budaya, lalu tata tertib yang disampaikan oleh Bapak Setio Alapi, serta materi PJJ ini, video saya yang terakhir ini, dan tata tertib khususnya untuk tata tertib. Lalu selanjutnya yang terakhir saya tambahi tentang grup WhatsApp siswa yang paralel. Nah, di sini setelah bergabung dengan grup, silakan dicek deskripsinya, deskripsi grup. Nah, jangan lupa untuk mengubah foto profil dan nama di info ya. Di info itu khusus info itu silahkan beri nama siswa dan kelasnya. Jika HP-nya juga jadi satu dengan orang tua, silahkan diberi tanda orang tua biar teman kamu jika tanya ke kamu itu bisa menunggu waktu kamu menjawab atau kamu membalas. Jadi orang lain juga bisa memahami bahwa kamu tidak bisa langsung menjawab karena HP-nya di bawah orang tua, misalkan seperti itu. Dan silakan nanti diubah pengaturan WA-nya untuk siswa. Nah, untuk grup per kelasnya juga sudah saya buatkan. Silahkan dicek lagi grup yang paralel. Jadi ada 2 grup ya. Grup pertama itu tentang grup paralel yang dimana fungsinya sebagai papan pengumuman agar kalian ketika ada pengumuman baru itu tidak tertumpuk dengan pesan-pesan yang lainnya dari teman-teman kalian. Jadi akan selalu tampil di atas misalkan. Itu fungsinya grup yang paralel yang satu angkatan dari kelas 7A sampai dengan 7G. Selain itu ada juga grup per kelas, yaitu bisa digunakan untuk tanya jawab kepada wali kelas, kepada HD, atau kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kamu. Untuk yang grup orang tua ini masih dalam proses pembuatan, jadi nanti agak lama mungkin. Lalu untuk yang HD bisa dilihat di kelas ini. Ini misalkan ada yang belum bergabung, silakan bergabung. Terus HD-nya nanti ada Pak Januar dan Ibu Titin. Nanti kode kode gurunya juga ada di jadwal ya. Terus begitu juga yang kelas 8, 9 juga ada di sini. Jika belum bergabung dengan grup kelasnya yang paralel kelas A sampai G, itu silakan klik link yang ada di sini. Yang berwarna ini, yang kerap-kerip ini. Ya, yang ini. Perlihatkan persiapan di sini. Kalian hanya cukup menyiapkan jadwal. Selain aplikasi, kalian juga harus menyiapkan jadwal, di mana jadwal ini untuk mengingatkan kalian kapan pelajaran dimulai dan pelajaran apa yang kalian akan ikuti. Selain itu juga kalian harus punya 1 buku tulis untuk 1 mata pelajaran. Tidak boleh 1 buku buat semua mata pelajaran, tidak boleh. Silahkan siapkan
satu buku untuk satu mata pelajaran. Nah, jika buku tulis sudah siap, lalu HP juga sudah siap install aplikasi yang lain juga sudah terinstall dengan baik, terus sudah bergabung dengan grup WA, terus sudah bergabung di kelas GCR, misalkan kelas 7G. Nah, itu kalian sudah siap untuk mempelajari atau belajar melalui PJJ. Persiapannya seperti itu. Dan jangan lupa sebelum jam 7 pagi kalian sudah harus mandi dan sarapan. Ya, sarapan itu penting karena sarapan itu mengisi tenaga kalian. Jadi biar kalian belajar online itu pakai HP itu mata kalian tidak gampang sakit atau gampang lelah. Nah, silakan siapkan sarapan dulu, terus mandi biar seger, dan menyiapkan buku-buku dan peralatan yang lainnya. Lalu mulai sekolah online atau PJJ dimulai pukul 7 sampai jam 11.30 WIB. Nah, jadi jam segitu, jam 7 sampai jam 11.30 tuh kalian tuh sekolah. Ya, kalian sekolah walaupun di rumah menggunakan HP, tapi itu jam sekolah, jam belajar PJJ. Nanti akan ada pengawasan dari orang tua. Nanti buku catatan kalian akan dicek sama Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu kalian ada menemukan tentang kosong bukunya, buku kamu kosong, sedangkan tadi pelajaran matematika kalian nggak nyatet sama sekali, nah, itu bisa ketahuan, nanti dimarahin ya. Ya, selanjutnya mengikuti pembelajaran. Nah, di sini akan saya simulasikan cara mengikuti pembelajaran. Nah, nanti silakan dibuka lagi GCR-nya, terus setiap kalian buka GCR setiap pagi jam 7, nanti sebelum jam 7.30 mungkin Bapak Ibu sudah mengupload tugasnya, maka akan tampil di bawah kelasnya. Nah, ini adalah tugas yang sudah diberikan ke kalian. Itu adalah salah satu tugas. Kalau misalkan belum diupload sama Bapak Ibu guru, mungkin tulisan ini tidak ada. Tapi kalau sudah, mungkin sudah ada. Di sini tertera IPA bab 1 besaran dan satuan part 2. Berarti itu adalah mata pelajaran IPA bab 1, materinya tentang besaran dan satuan. Oke, lanjut caranya. Setiap pagi kalian buka GCR, lalu kalian buka kelasnya, lalu kalian amati apakah ada tugas baru. Kalau ada tugas baru, biasanya ada di yang paling atas ini. Yang paling atas ini. Ini ada tugas terbarunya, bisa dilihat jam berapa yang Bapak Ibu upload. Nah, setelah dibuka, di sini saya jelaskan kembali, walaupun kemarin sudah saya jelaskan melalui video aplikasi yang perlu disiapkan dalam PJJ. Ini saya jelaskan lagi. Tenggat itu adalah waktu atau batas pengumpulan. Tenggat adalah batas pengumpulan tugas. Misalkan hari ini ya hari ini, waktunya jam segini, berarti jam 22.59. Sebelum jam itu harus dikumpulkan. Kalau kalian mengumpulkan lebih dari jam atau hari itu, maka akan terdeteksi bahwa kamu terlambat untuk mengumpulkan tugas. Itu bisa mengurangi nilai kamu. Lalu poin itu adalah nilai maksimal yang bisa kamu dapatkan. Kalau ini judul ya, kalau ini judul tugasnya, jadi bisa kalian pahami sendiri. Terus komentar kelas ini adalah komentar yang diberikan satu kelas. Kamu bisa memberikan komentar atau bertanya di situ yang nanti akan dijadikan presensi. Jika tidak tanya, nanti dikira nanti kamu nggak hadir. Nah, silakan kamu tanya di situ
apapun pertanyaannya, yang penting mengenai mata pelajaran yang mampu Bapak Ibu guru atau materi yang dipelajari saat itu. Langsung yang bagian bawahnya ini adalah penjelasan atau petunjuk mengerjakan tugas. Lalu yang bagian sini itu adalah lampiran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan yang di atas ini bentuknya adalah video bisa dari YouTube atau dari Drive. Terus PDF ini adalah file, misalkan ini adalah buku elektronik atau BSE. Terus materi pembelajaran yang bawah ini PPT atau PowerPoint, ini bisa dibuka melalui aplikasi WPS atau Office. Kalau PDF itu pakai file biasa atau aplikasi biasa sudah bisa membukanya, jadi nggak perlu install apa-apa. Kalau yang PPT ini kalian mungkin harus menginstal WPS atau Office dulu di handphone sehingga bisa dibuka. Lalu untuk bagian bawahnya ini, nanti bisa kalian tarik ke atas, lalu nanti kalian bisa mengupload tugas yang diberikan oleh guru. Oke, saya bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kalian sudah buka videonya, kita buka videonya. Nah, kalian tonton sampai habis. Lalu kalian kembali lagi ke GCR. Terus misalkan mau lihat bukunya, boleh, akan dibuka. Di sini sudah diuploadkan buku atau mungkin modul oleh Bapak Ibu guru. Ini adalah proses download dulu, di-download dulu biar nanti tidak perlu mendownload ulang. Ini prosesnya agak lama karena tergantung file atau mungkin koneksi dari handphone siswa-siswi sekalian. Nanti akan muncul, saya back saja ya biar tidak lama. Ini karena buku mungkin agak besar ukurannya, jadi agak lama. Terus materi PPT ini bentuknya PowerPoint seperti ini. Ini ternyata tanpa menginstal Office saja bisa ternyata ya. Misalkan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu guru nanti akan mengupload lampirannya cuma satu saja, misalkan PPT saja, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah bingung kenapa kok cuma satu file, tapi contoh ini ada 3. Ini contohnya ada banyak macam. Mungkin bisa di sini ditambah, nanti Bapak Ibu guru bisa melampirkan sebuah form atau latihan soal, itu bisa Bapak Ibu guru bisa memberikan form tugas seperti itu. Nanti bisa kalian klik dan kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Paling tidak kalian harus berkomentar di sini, misalkan bertanya di kelas, terus klik tambah komentar, terus tanya misalkan apa itu mistar. Ada yang tahu apa itu mistar? Misalkan kamu tanya apa itu mistar, nah pertanyaannya akan muncul sesuai dengan jamnya. Terus nanti menunggu Bapak atau Ibu guru menjawab pertanyaan yang kamu berikan. Nah, ini sudah dianggap hadir, absen. Nanti Bapak Ibu guru akan menjawab. Nanti dijawab sama Bapak Ibu guru, ditunggu. Kalau misalkan belum muncul,
agak lama ya mungkin, atau mungkin bisa disegarkan atau di refresh. Caranya ditarik ke bawah, klik tarik ke bawah ya, tarik ke bawah ya. Nah, Bapak Ibu guru ternyata sudah menjawab. Mistar adalah penggaris. Mungkin bisa pertanyaan kamu dijawab oleh teman kamu, atau kamu akan menjawab pertanyaan teman kamu, bisa kamu menjawab pertanyaan teman kamu itu bisa. Tadi tuh lewat tambah komentar, tulis nama teman kamu dan jawabannya di belakangnya. Nah, itu sudah dianggap presensi, sudah dianggap hadir. Kalau nggak ada kan kita nggak tahu apakah kamu hadir di kelas ini apa enggak. Nah, paling enggak berikan komentar satu atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kamu. Lalu selanjutnya di sini ya, tugas Anda ini kamu tarik ke atas. Nah, di sini silahkan kalian upload tugas yang diberikan. Di sini tulisannya ditugaskan, berarti harus dikerjakan. Lalu di sini ada tambah lampiran. Di sini nanti tempat kalian mengupload tugas, atau misalkan bentuknya sudah, filenya sudah dicatat, atau gini aja, saya buatkan contoh. Misalkan saya sudah mengerjakan apa yang diminta Bapak Ibu guru ini, kerjakan soal ya yang di bawah ini, kerjakan soal yang di sini, kerjakan soal yang ada pada buku IPA kelas 7 semester 1 halaman 24. Ini bukunya di sini, bisa kalian download atau kalian buka terus cari halaman 16, misalkan seperti itu misalkan ya. Nanti dilihat pertanyaan apa, terus kerjakan di buku tulis ya, dikerjakan di buku tulis, dikerjakan di buku tulis, tidak di Word. Kalau di Word nanti tidak di print, nanti ketika masuk sekolah kami menanyakan atau Bapak Ibu menanyakan tentang tugas yang kemarin dikerjakan di PJJ di rumah, nanti kalian tidak bisa memperlihatkan tugas tersebut. Nanti filenya hilang di HP. Nah, seperti itu ya, silahkan kerjakan semua tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu di buku tulis ya, di buku tulis. Walaupun kalian sudah punya printer di rumah, misalkan punya printer di rumah, terus kerjakan di Word bisa di print, tapi tetap dikerjakan di buku tulis, karena buku tulis itu adalah buku yang digunakan untuk merangkum atau mengumpulkan materi-materi di setiap mata pelajarannya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, terus kalian scan menggunakan cam scanner, di mana nanti akan ada video tersendiri menggunakan cam scanner itu gimana cara men-scan buku tulis kalian gitu gimana. Nah, nanti ada videonya tersendiri, itu nanti akan saya lampirkan di bawah cara menggunakan cam scanner untuk diupload ke GCR. Nanti akan saya lampirkan di bawah atau di video ini juga. Lalu kalian tarik ke atas, klik tambah lampiran untuk mengambil file PDF nya, lalu kita klik file ya, saya ulangi, tambah lampiran, kita klik yang file ini, bukan yang PDF bawah ini, bukan sheet, bukan dokumen baru, bukan slide, tapi yang ini, yang file diklik. Mungkin nanti tampilannya akan seperti ini. Pertama, awalnya akan seperti ini, terus kalian cari di menu garis 3 kiri atas, tampilkan root di sini, tampilkan, terus cari memori internal. Kalau memori internal di sini tulisannya Galaxy Tab atau mungkin merek dari HP masing-masing.
atau mungkin tertulis internal atau phone atau telepon. Diklik, terus cari folder cam scannernya, lalu cari PDF yang telah dibuat, misalkan ini, terus klik buka pojok kanan atas. Nah, maka akan terupload tugasnya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, karena setiap file mungkin foto atau scan-nya banyak, juga akan lama. Misalkan ini sudah saya upload, ini contoh ya, ini contoh satu PDF sudah saya upload. Di sini belum selesai ya, di sini belum selesai walaupun sudah terupload tapi belum diserahkan. Nah, silahkan klik serahkan, di sini, karena di sini tertulis masih ditugaskan. Jadi klik serahkan dulu, kita klik ya, serahkan. Nah, di sini beda ya, tampilannya sudah sedikit beda. Di sini ada tulisannya diserahkan, tadi kan ditugaskan, sekarang diserahkan. Lalu di sini ada tulisannya batal kirim. Batal kirim itu artinya nanti kamu sudah mengirim tapi kamu klik batal kirim ini, nanti tugas kamu akan kembali lagi, tidak ke guru. Jadi istilahnya ditarik kembali, jadi tidak sampai ke guru. Jadi jangan dibatalkan. Nah, mungkin di sini nanti bisa ditulis misalkan komentarnya apa, saya sudah mengirim tugas, mohon untuk dicek atau dinilai. Tipu, cek atau dinilai, klik kirim. Itu boleh diberi komentar atau tidak usah pakai komentar juga nggak apa-apa. Ini nggak usah juga nggak apa-apa, nggak usah dikirim nggak apa-apa. Yang penting ini sudah tertulis atau berstatus diserahkan. Seperti itu ya. Itu cara mengupload tugas. Kita kembali ke sini. Jika masih ada pertanyaan tentang tugas, silahkan dikomentari lagi, nggak apa-apa. Di sini silahkan komentar sebanyak mungkin. Semakin banyak, Bapak Ibu guru akan memberi nilai yang baik juga. Jadi setiap penilaian itu berbeda-beda. Ada nilai keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas itu bisa dinilai dari sini, banyaknya komentar yang kamu berikan, asalkan komentar itu relevan dengan materi yang ada di geser ini atau yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terus kita kembali. Nah, di sini dicet daftar tugas ini sudah dikirim ya, diserahkan. Terus di refresh, tarik ke bawah. Coba kita ke tugas kelas ya, tugas kelas di tengah, di bawah ini ada tugas kelas, tugas kelas, diklik. Nah, di sini ditampilkan semua mata pelajaran beserta tugas-tugasnya. Di sini, nah misalkan tadi kan IPA, yang kita kerjakan tadi yang ini ya, dan ini sebelumnya juga sudah dikerjakan. Nah, bedanya ini, kenapa kok ini abu-abu dan ini berwarna? Nah, yang berwarna ini tandanya tugas belum dikerjakan, sedangkan yang abu-abu ini artinya sudah dikerjakan. Jadi kalian tidak perlu bingung atau tidak perlu laporan ke Bapak Ibu guru melalui WA, Pak, tugasnya sudah sampai apa belum, sudah saya kirim lewat GCR. Itu nggak usah WA Bapak Ibu guru. Ini sudah ada di sini sudah berwarna abu-abu, itu artinya sudah terkirim, seperti itu. Jadi nggak usah WA Bapak Ibu guru untuk
menanyakan apakah tugas sudah sampai atau belum. Tugas akan sampai apabila warnanya ini sudah jadi abu-abu. Coba kita refresh lagi. Dan menu yang selanjutnya ada anggota. Di bawah itu ada anggota. Ini nanti di sini yang di pengajar ini adalah Bapak Ibu guru yang akan memberi pelajaran pada kalian. Nanti bisa dicek, dicocokkan dengan jadwal. Tadi ada kode guru dan mata pelajarannya. Itu bisa kalian cek di sana. Bapak misalkan di sini Risrianti itu mengajar apa di kelas kalian, lihat di jadwal yang tadi sudah saya perlihatkan di website sekolah ya. Terus ini teman sekelas kalian, ya silahkan jika mau kenalan dengan teman sekelas bisa saling chatting nanti atau bisa WA nanti setelah kalian. Nah, apabila jam pelajarannya masih belum selesai, silahkan dipelajari lagi. Tapi kalau misalkan jam pelajarannya sudah selesai, sudah 2 jam atau 3 jam mata pelajaran matematika tadi, nah silahkan pindah ke tugas yang lainnya. Tugas yang lainnya bisa lihat di tugas kelas. Terus misalkan tadi pelajaran IPA, terus jam selanjutnya adalah IPS, ya silahkan pindah ke IPS, cari tugas yang paling baru. Ya, cari tugas yang paling baru. Paling baru itu biasanya hari yang sama dan jam yang sama. Di sini kebetulan belum ada. Nanti kalau misalkan ini yang terbaru, ya silahkan dibuka yang baru. Terus sama dengan mengerjakan tugas yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini lampirannya. Di sini ada contoh dua macam lampiran, yaitu tugas, video ada 2, terus ada gambar-gambar sebagai contoh. Nah, di sini ini adalah tanda bahwa kalian terlambat mengumpulkannya. Nah, di sini ada tulisannya tidak ada nilai. Itu berarti kamu belum. Bapak Ibu akan tahu bahwa kamu belum mengerjakan dan belum mengupload tugas. Itu adalah tanda bahwa kamu terlambat untuk mengerjakan tugas. Betul juga yang lainnya. Ini adalah kelas contoh ya. Oke, apabila dalam 1 hari 2 mapel itu sudah selesai kalian pelajari, sudah kalian selesai ikuti, yang penting tadi itu absennya itu ada di komentar pada soal yang atas. Komentar yang ada di sini, yang atas ini yang nyala ini. Nah, ini absennya di sini kan. Ini penting nih buat absen ya. Silahkan tanya apapun itu sesuai dengan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu guru bisa menilai sikap kalian. Wah, ini anaknya pinter, bisa menjawab pertanyaan temannya, tuh nanti akan dapat nilai. Begitu juga yang tanya, wah berarti ini yang tanya banyak, ini berarti dia memperhatikan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Nanti juga akan memberikan nilai tambah. Misalkan nilai tugasnya harusnya 80, nanti akan dikasih 85 karena punya sikap atau antusias yang tinggi terhadap mata pelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Oke, kalau misalkan kelasnya sudah selesai, sudah jam 11.30, mungkin bisa keluar dari aplikasi. Nah, di sini kalau sudah tidak ada tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, maka di sini akan bersih. Tidak ada tulisan apapun di sini ya. Ya, di sini akan bersih, tidak ada tulisan apapun atau tugas tagihan apapun yang terbaru ya. Kalau yang lama-lama masih ada. Yang lama-lama atau tugas-tugas yang lama yang belum dikerjakan masih ada. Itu bisa kalian lihat, klik nilai, terus klik garis 3 tadi ya, klik garis 3 di kiri atas, terus daftar tugas di sini silahkan dibuka. Nah, itu adalah tugas yang belum dikerjakan. Nah, sedangkan yang sudah selesai,
Nah, ini sudah selesai. Yang bawah ini sudah dinilai. Yang bawah ini sudah dinilai misalkan, terus yang atas ini belum ada nilainya, berarti baru dikoreksi. Ditunggu, jangan ditanya-tanya terus, Pak kok belum dinilai, Pak kok belum dinilai. Itu sabar ya, sabar, karena proses nilainya banyak, yang dinilai itu banyak, nggak cuma kelas kamu saja, tapi Bapak Ibu guru juga mengajar kelas yang lainnya. Lalu kok tiba-tiba ada tanda merah, coba perhatikan di sini ada tanda merah, berarti ada pesan terbaru. Nah, coba kita lihat. Ini akan muncul, tidak selalu muncul ya, tidak selalu muncul, jadi kadang muncul kadang enggak, jadi bisa kalian amati. Itu di menu letaknya notifikasi. Nah ini misalkan, nah di sini sudah ada notifikasi ada pemberitahuan ya. Nah nilai dinilai ya, ini sudah dinilai, tugas yang kita kerjakan tadi ternyata sudah dinilai. Terus saya juga Bapak Ibu guru telah memberikan komentar pribadi. Nah coba kita cek, tinggal klik notifikasinya. Nah di sini, nah kita tarik ke atas ya, set, saya screen dulu. Nah ini kan tugas yang kita kerjakan tadi ya, jamnya tadi. Sekarang juga masih Nah, sesuai jamnya ya, di sini jamnya masih jam segitu ya, jadi belum lama. Ini di sini Bapak Ibu guru sudah memberikan nilai, sudah dinilai. Terus Bapak Ibu guru juga memberikan komentar. Misalkan ada komentar pribadi, silahkan dibaca apa yang diminta Bapak Ibu guru di situ. Terus nah di sini ada tulisan kirim ulang. Nah ini tidak usah diklik kalau sudah dinilai, kalau belum dinilai baru dikirim ulang. Misalkan harus diperbaiki, di sini ada Bapak Ibu guru minta untuk diperbaiki ya gitu, misalkan. Maka kamu cukup memperbaiki di buku tulis tadi, diperbaiki di buku tulis, misalkan minta diulangi atau dibuat perbaikan, lalu diupload ulang. Cara upload ulangnya sama, kamu buka yang ini, langsung tambah lampiran, pilih file, terus cari perbaikannya, file perbaikan yang telah kamu scan pakai scanner. Yang ini nggak usah kamu hapus, ini nggak usah kamu hapus atau kamu silang, nggak usah, jangan disilang ya, nanti hilang. Ini tandanya bahwa kamu pernah mengumpulkan pada Bapak Ibu guru, terus kamu ada perbaikan ya silahkan tambah saja, nggak usah dihapus. Itu buat arsip bahwa kamu sebelumnya telah mengumpulkan. Kan misalkan kamu sudah mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu, tapi kan remedi atau perbaikannya lain hari misalkan, itu jangan dihapus yang awal ini, biar menandakan bahwa kamu sebelumnya sudah mengupload. Kalau belum mengupload, kalau disilang nanti dikira terlambat, padahal awalnya sudah mengirim, seperti itu ya. Nah misalkan di sini suruh perbaikan ya silahkan ditulis, dimasukkan atau ditambahkan lampiran perbaikannya dengan catatan di awalnya sini. Ini kan nama filenya seperti ini. Nah nama filenya itu tambahi kata remedi. Nah itu untuk membedakan mana yang terbaru, mana yang remedi, mana yang lama, mana yang remedi, seperti itu. Terus kirim ulang, misalkan dikirim ulang, itu baru berarti ulang. Tapi kalau sudah ada nilainya itu nggak usah dikirim ulang. Kalau belum ada nilainya, silahkan tanya kenapa kok dikembalikan. Di sini
di sini, atau mungkin bisa dibaca pertanyaan atau keterangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti akan kalian lakukan. Nah, tidak usah takut, nggak usah takut salah, karena kita sama-sama belajar. Jadi salah itu biasa, semua orang itu pernah melakukan salah, jadi tidak usah takut salah, asalkan tidak diulangi lagi. Ya, salah itu boleh, tapi jangan diulangi-ulangi. Cukup satu kali kesalahan untuk belajar kalian di masa depan. Oke, untuk pelajarannya mungkin seperti itu. Bisa kalian bayangkan nanti seperti apa. Mungkin tadi saya berbicara banyak sekali sampai beberapa menit, mungkin ini tadi berapa menit ya tadi ya pokoknya banyak menit. Walaupun tadi panjang lebar seperti itu, tapi aslinya jika kalian sudah terbiasa itu akan seperti sangat cepat atau mungkin gampang lah. Ini karena kalian belum biasa saja, mungkin 1 atau 2 minggu kalian menerapkan ini di rumah, itu akan sangat terbiasa, jadi tidak akan kerepotan nanti. Mungkin ya tadi tuh awalnya mungkin susah, tapi jangan pantang menyerah. Insya Allah apa yang kalian pelajari hari ini dan seterusnya akan berguna di masa depan kelak. Oke, sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ketik di komentar ini. Nah, silahkan juga berkomentar di GCR yang sudah saya siapkan ini. Klik komentarmu, apa yang ditanyakan, misalkan untuk pertanyaan, nanti kami dari pihak Bapak Ibu guru akan membantu menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan saya jadikan presensi juga. Dan apabila nanti di bawah juga ada pertanyaan atau form, silahkan diisi formnya sesuai dengan yang kalian pahami setelah mengikuti MPLS dari tadi pagi sampai siang hari ini. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.